Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Lisia Dea Arimbi di dalam Doa Pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Jemaat yang terkasih, sebelum kita akan membaca juga merenungi sebagian dari firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur jikalau pada saat ini Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan waktu bagi kami untuk boleh membaca, merenungi, juga mengerti sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungi dan kami dengarkan boleh menjadi berkat di hidup kami dan boleh kami hidupi dengan sungguh-sungguh di dalam keseharian kami. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengar, bersabdalah ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Ulangan, pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 20. Ulangan pasal yang ke-30 ayat ke-15 sampai 20 berbunyi demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih yang menjalaninya dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang kasih Tuhan, pernahkah di antara kita mengalami kebimbangan, keraguan,
bingung gitu mau memilih apa, saya yakin kita semua pasti pernah mengalami bimbang dan bingung. Terutama ketika kita hendak memilih sesuatu. Sebagai contoh misalnya, pagi hari ini ketika ibu-ibu hendak memasak, mungkin ibu-ibu merasa bingung mau masak apa hari ini, sangat banyak pilihan. Atau mungkin bapak-bapak ketika saat ini hendak berangkat ke kantor, berangkat bekerja, bingung hendak memilih pakaian apa yang akan saya kenakan hari ini. Atau masih banyak kebingungan yang lain. Bukan hal yang aneh jika kita pernah mengalami bingung, jika kita pernah bimbang. Semua orang wajar mengalami hal tersebut. Begitu juga di dalam iman kita. Tidak jarang kita pun merasa bimbang, merasa bingung mau pilih seperti apa atau bagaimana di dalam hidup beriman kita. Seperti contohnya ketika kita di dalam hidup bermasyarakat, ketika kita diberhadapkan dengan pilihan apakah kita mau tetap taat sama Tuhan, kita mau berlaku jujur, atau kita mau ikut-ikutan teman, ikut-ikutan untuk berlaku tidak jujur, korupsi, dan yang lainnya. Kita pasti selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, baik pilihan yang sama-sama menyenangkan, sama-sama tidak menyenangkan, atau bahkan pilihan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Maka dari itu firman Tuhan pada saat ini melalui Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 20 dinyatakan di sana bahwasannya bangsa Israel kala itu diperhadapkan dengan pilihan. Musa memperhadapkan bangsa Israel dengan pilihan-pilihan hidup mereka. Pilihan yang ditawarkan oleh Musa saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Musa memberikan pilihan kehidupan dan kesejahteraan. Lalu pilihan yang kedua adalah kematian atau kecelakaan. Tentu ketika kita saat ini jika diperhadapkan hal yang sama, kita bisa gampang memilih, wah saya memilih kehidupan dan kesejahteraan. Saya tidak mau memilih kecelakaan dan kematian. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu kita sadari bahwa nyatanya pilihan-pilihan itu tidak semerta-merta datang terus terang. Tidak semerta-merta datang langsung, yang A baik, yang B buruk. Terkadang pilihan itu datang seperti serigala di dalam bulu domba. Pilihan yang terlihat baik, terkadang justru itu tidak baik. Pilihan yang terkesan tidak baik, ternyata itu pilihan yang baik. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan, saya punya satu cerita tentang madu. Tentu Bapak Ibu pernah mencicipi madu, pernah membeli madu. Madu itu baik untuk kehidupan kita. Ketika kita mengkonsumsi madu, dia baik. Tetapi pada zaman saat ini, di zaman sekarang, tidak jarang banyak madu-madu yang dijual di pasaran bukan madu yang asli. Dia madu yang KW atau palsu atau yang dicampur, yang bahkan dia mengandung tinggi gula dan tidak baik untuk tubuh kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Musa memperhadapkan bangsa Israel dengan dua pilihan yang jelas, kehidupan dan kesejahteraan atau kematian dan kecelakaan, saat ini kita diingatkan bahwa pilihan-pilihan itu saat ini tidak terlihat jelas. Saat ini terkadang pilihan-pilihan itu terlihat abu-abu, terlihat samar-samar. Maka dari itu perlu untuk kita saat ini punya keteguhan hati, punya pemahaman yang benar, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau, kita akan lebih waspada. Kita akan lebih mengerti mana kehendak Tuhan yang nyata dan mana
suara-suara yang bukan kehendak Tuhan, atau mana pilihan yang tepat selaras dengan firman Tuhan dan pilihan-pilihan yang sejatinya tidak selaras dengan firman Tuhan. Karena sejatinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pilihan-pilihan yang kita ambil di dalam hidup kita, sekecil apapun pilihan yang kita pilih, punya dampak yang besar untuk kehidupan kita. Tidak perlu pilihan yang besar untuk memberikan dampak. Pilihan yang kecil pun berdampak di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita mengawali pagi hari ini, mengawali keharian kita ini dengan waspada terhadap hal-hal atau pilihan-pilihan yang sejatinya tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita menjadi pribadi yang awas, pribadi yang memperhatikan bahwasanya pilihan yang kita pilih itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh Engkau bahwasannya banyak pilihan yang harus kami pilih di dalam hidup kami. Namun di balik pilihan itu banyak pilihan-pilihan yang sejatinya tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, memimpin kami, sehingga kami boleh benar-benar memilih pilihan yang tepat, pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan, pilihan yang mampu menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga kehidupan banyak orang. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa kami untuk gereja kami, untuk pelayanan yang terjadi, untuk setiap kegiatan dan setiap agenda. Kiranya untuk setiap program yang dirancang di dalam gereja kami boleh terlaksana dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi penabisan Penatua Cynthia yang akan datang. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanannya, Tuhan boleh memimpin jalannya, sehingga pelayanan daripada Penatua Cynthia boleh benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam dunia ini. Pun pada kami, Jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto, kiranya Tuhan boleh limpahi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh menerima serta mendukung setiap pelayanan yang Penatua Cynthia lakukan. Inilah kami Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.